Alexander Renaldino, saya CEO dari Student Axios Chapter Jakarta. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung dalam online open house ini. Student Axios adalah wadah bagi mahasiswa sebagai future business leader dengan CEO sebagai today's leader untuk sama-sama learn, share, dan menciptakan impact yang luas bagi masyarakat. Student Axios sendiri berbentuk fraternal organization, di mana persaudaraan adalah kunci utama dari organisasi ini. Visi dari Student Axios adalah menjadi rumah atau wadah bagi pemimpin-pemimpin ekonomi yang seimbang dan terhubung menuju Indonesia negara maju. Misi dari Student Axios adalah mempersiapkan Student Axios member menjadi pemimpin-pemimpin ekonomi masa depan. Kami percaya Indonesia di 2030 akan menjadi negara maju dan merupakan masa-masa keemasan bagi kita semua. Oleh karena itu, Student Axios hadir sebagai titik tumpu dari 3 pemimpin ekonomi. Yang pertama, economic policy maker, yang kedua, corporate leader, dan yang ketiga, entrepreneur. Dalam waktu 3 tahun, Student Axios telah banyak mengalami perkembangan. Namun demikian, masih banyak tantangan yang perlu dihadapi. Antara lain, pengembangan program, pengembangan talenta, pengembangan organisasi, infrastruktur dan network, pengembangan knowledge management, financing, dan institusional. Halo, saya Eka, General Secretary dari Student Axios Jakarta Chapter 2. Nah, sebagai General Secretary di sini, saya menjalankan 2 fungsi utama. Yang pertama adalah knowledge management, dan yang kedua adalah memaintain internal management dengan baik. Nah, untuk knowledge management merupakan cerminan dari 2-3 metode yang diadaptasi oleh Student Axios, yaitu learning dan sharing. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap anggota mendapatkan pengetahuan yang merata akan transfer knowledge yang terjadi di dalam Student Axios, seperti regular emailing tentang notulensi di CEO dan business review yang dibuat oleh divisi operasional, sehingga untuk menjadi General Secretary memerlukan writing skills. Sedangkan untuk sistem internal manajemen merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan, di mana hal tersebut setara seperti yang dilakukan oleh Vice President dari suatu organisasi. Memang untuk Jakarta Chapter, General Secretary merangkap sebagai Vice President untuk perampingan struktur organisasi. Disinilah masih banyak yang perlu dieksplor untuk pengembangan organisasi Student Axios itu sendiri. Mulai dari planning yang bisa dilihat dari strategic planning, pertanggungjawaban kepada para stakeholder lewat LPJ atau laporan pertanggungjawaban, hingga supervisi dari actuating para divisi yang terdapat dalam Student Axios, terutama corporate communication dan marketing. Struktur organisasi ini secara keseluruhan telah berkembang hingga 2 chapter. Yang pertama ada di Bandung, yang kedua ada di Jakarta. Dan juga ada 3 mini chapter yang tersebar di Yogyakarta, Semarang, dan Solo yang berbentuk program city representation yang masih perlu dipantau perkembangannya untuk soon to be chapter. Indikator utama dari pembukaan mini chapter adalah dari perkembangan bisnis kota tersebut. Hingga kini Student Axios memiliki 4 divisi, yaitu Operational, Finance, Marketing, dan Corporate Communication. Selama tahun kepengurusan selama setahun ini, terdapat 22 anggota yang berasal dari 9 universitas yang berbeda di area Jabodetabek dan datang dari 9 background yang juga berbeda, seperti dari ekonomi, psikologi, komunikasi, dan lain-lain. Untuk menjadi General Secretary, kamu dapat mengeksplor kemampuan leadership kamu di lingkungan yang lebih dinamis dan variatif, di mana memerlukan writing and communication skills juga, serta dapat mengexpand your network to various parties. Thank you. Halo, saya Reka. Sebuah organisasi membutuhkan sebuah pengelolaan keuangan yang baik. Di Student Axios, fungsi ini dilakukan oleh Treasury, di mana Treasury ini berkewajiban untuk melaksanakan planning serta controlling terhadap segala aktivitas keuangan yang berjalan di Student Axios itu sendiri. Oke, jadi ada salah satu value yang diusung oleh Student Axios adalah partnership, di mana kami menyelenggarakan kerjasama bersama dengan pihak eksternal, seperti yang telah kami lakukan bersama sebuah perusahaan telco di Indonesia. Nah, di sini Treasury ini berperan aktif dalam menciptakan sebuah sistem keuangan yang mumpuni, yang akuntabel dan transparan, sehingga trust dari partner tetap terjaga. Di Treasury terdapat 5 tanggung jawab yang dijalankan oleh treasurer atau bendahara.
Yang pertama, menyimpan dan mengamankan student CXOs. Yang kedua, menyusun anggaran. Yang ketiga, memantau efektivitas dan efisiensi aktivitas. Yang keempat, menjamin transparansi kepada stakeholders. Dan yang terakhir, melakukan koordinasi dan supervisi untuk divisi finance. Khusus untuk poin yang terakhir ini, Treasury berperan aktif untuk men-encourage divisi finance untuk mendapatkan pemasukan sebagai pusat pendanaan dari aktivitas operasional student CXOs. Terima kasih. Oke, nama saya Anggi dari Corporate Communication. Bicara soal Corporate Communication, jadi intinya adalah walaupun kita punya program dan ide yang bagus, kan sia-sia kalau nggak dikomunikasikan gitu. So, dasar utama dari Corporate Communication itu adalah communication dan juga relations gitu. Nah, di dalamnya itu untuk jaga bagus, kan sia-sia kalau nggak dikomunikasikan gitu. So, dasar utama dari Corporate Communication itu adalah communication dan juga relations gitu. Nah, di dalamnya itu untuk Jakarta sendiri ini adalah divisi yang baru dibentuk tahun ini, dan di dalamnya ada saya Anggi sebagai Corporate Communication, ada Sarah Jessica, ada Hilda dan juga Ara gitu. Nah, ada beberapa poin dalam Corporate Communication. Yang pertama itu tentang media relations. Media relations itu apa sih gitu? Media relations itu involve working with media for the purpose of informing the public of an organization missions, policies, and practice in a positive, consistent, and credible manner. Jadi intinya media online, konvensional, media internal, dan juga media-media lainnya itu adalah tools student Axios dalam menyebarkan informasi ke halayaknya dan juga stakeholdernya. SSC itu apa sih gitu? SSC itu kan intinya adalah proses learn, share, and impact. Gimana kita bisa bikin impact yang gede kalau misalnya kita nggak bisa share ke banyak orang. Akan lebih baik kalau bisa share ke banyak orang. Dalam media relations itu kita bisa menggunakan tools-toolsnya seperti contents, press release, newsletter, dan juga media briefing dan page. Seperti yang kita lakukan, kita bisa pitching sama wartawan-wartawan yang ada dan juga menyebarkan apa yang kita pelajari melalui petisio dan juga program lainnya gitu. Nah, yang kedua adalah internal relations. Internal relations ini intinya adalah kita punya value. Yang ketiga adalah friendship. Friendship itu bisa dibangun kalau misalnya kita punya program terstruktur di mana orang-orang itu bisa terdevelop dengan baik. Nah, tujuan akhirnya kita kan ingin menjadi platform di mana mempersiapkan pemimpin-pemimpin muda dalam bisnis. Nah, intinya itu internal relation itu memperhatikan dan juga men-train orang-orang yang di dalam student Axios untuk bisa berkembang. Nah, caranya itu bisa dengan membuat performance appraisal, special day, team building, training, dan yang terakhir adalah sharing knowledge, di mana kita tuh punya divisi yang berbeda-beda dan juga concern yang berbeda. Alangkah baiknya kalau kita tuh bisa sharing dan juga saling tukar pengetahuan yang berbeda-beda ke depannya gitu. Soal media, ngomongin soal internal. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah external relations. External relations sendiri itu gimana kita memaintain hubungan antara student Axios dan juga stakeholder yang ada khususnya di eksternal gitu. Yang pertama ada CEO tentunya. CEO ini kan kita hubungan kita tuh nggak cuma soal gimana kita menjadi CEO, tapi long-termnya itu akan seperti apa. Karena kalau misalnya kita cuma ketemu dan udah itu selesai, itu nggak efektif, dan juga kita sebenarnya bisa melakukan partnership yang lebih jauh lagi dengan CEO gitu. Jadi external relations ini concern di bagian itu, di mana membangun hubungan dengan CEO. Yang kedua adalah alumni, yang ketiga community gitu. Komunitas-komunitas lain juga merupakan bagian dari student Axios, di mana kita bisa melakukan impact yang bareng-bareng dan juga mengerjakan hal-hal yang luar biasa lainnya gitu. Nah, selanjutnya terhadap gestar dan expert bisnis. Nah, expert bisnis itu para trainer dan juga para community involvement yang ada di student Axios sendiri. Dan yang terakhir nggak lupa adalah maintain hubungan terhadap partner-partner kita. Partner itu ada dua gitu, partner dalam bisnis yaitu profit project, dan juga yang selanjutnya social project sesuai dengan value kita. Itu external relations. Selanjutnya adalah student Axios identity dan atau corporate image gitu. Student Axios sendiri itu punya image tersendiri, dan corporate communication adalah orang yang bertanggung jawab
untuk mendefinisikan dan juga membuat image dari student exchange itu berjalan sesuai dengan grand design yang direncanakan gitu. Contohnya apa gitu? Cara kita dalam memaintain hubungan dengan follower-follower kita di Twitter, gimana di Facebook, dan juga di tempat. Oke, yang keempat adalah student exchange identity atau corporate image. Intinya adalah image dari student exchange itu harus dijaga dan dibentuk dan juga di maintain gitu. Jadi setiap divisi-divisi lain mengerjakan sesuatu, kita juga harus involve di dalamnya untuk mengetahui gitu sesuai nggak dengan identity dari student exchange dan juga image dari student exchange sendiri gitu. Apa sih yang dilakuin dari sini? Nah, kita bisa mengedit konten yang akan dikeluarkan, kita juga bisa melakukan monitoring terhadap divisi-divisi lain yang dikerjakan oleh divisi-divisi lain gitu. Nah, selanjutnya adalah sosial media. Sosial media ini cukup unik karena kebanyakan dari student exchange itu platformnya untuk sharing kebanyakan secara direct, secara langsung itu adalah dari sosial media. Nah, corporate communication di sini bertindak sebagai orang yang akan memprovide sebuah konten yang akan disebarkan dan juga menganalisis kedepannya itu kebutuhan dari follower dan juga fans student exchange itu. Tapi yang paling penting adalah di mana kita itu sama-sama belajar dan juga sama-sama menjaga hubungan satu sama lain. Kita nggak akan pernah bisa menjadi orang yang lebih hebat kalau misalnya kita nggak. So, buat kamu yang punya concern dalam bidang communication, bidang media, bidang human resource dan juga berhubungan dengan bisnis, kamu bisa join di Student XYO sebagai corporate communications. Banyak hal yang akan kamu pelajarin, bisa bagi diri kamu sendiri juga bagi orang lain. Thank you, dadah! Saya Fikri dari Divisi Marketing Student XYO Jakarta Chapter. Nah, di sini marketing sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama itu sebagai messenger, yang kedua itu partner finder, yang ketiga ada web developer, terus yang keempat ada designer. Nah, yang pertama itu adalah point messenger. Messenger sendiri adalah berfungsi sebagai admin media sosial yang dimiliki oleh student XYO. Admin itu dibagi menjadi yang pertama itu ada Twitter, ada Facebook, dan juga nanti kita akan mengembangkan punya akun Instagram. Jadi dokumentasi atau misalnya kita mempunyai desain yang menarik dari student XYO bisa kita publikasikan di media sosial kita sehingga bisa menciptakan impact yang lebih besar yang bisa nge-reach lebih banyak orang lagi di luar sana. Messenger nanti akan erat hubungan dengan corporate communication, di mana corporate communication adalah sebagai dapur kontennya dan kita adalah sebagai publisher atau penyebar konten yang dibikin anak corporate communication. Poin yang kedua adalah awareness agent. Awareness agent di sini berperan sebagai penyambung tali silaturahmi student XYO kepada organisasi-organisasi lain. Seperti satu ada youth organization, yang kedua kita juga bekerja sama dengan BEM Universitas se-Indonesia, dan juga kita juga bekerja sama dengan pers sehingga kita bisa memudahkan kerja corporate communication yang membuat konten yang bisa disebarkan oleh mass media ke seluruh Indonesia sehingga kita bisa menciptakan impact. Nah, di poin yang ketiga di sini marketing adalah sebagai dapur digital dari student XYO, di mana tim marketing bertanggung jawab terhadap website dari student XYO. Lalu yang berhubungan dengan internet itu dipegang oleh marketing division. Jadi kamu yang punya passion di bidang teknologi bisa bergabung di tim marketing. Nah, yang terakhir adalah orang yang kreatif bisa join ke marketing sebagai designer. Di sini tugas designer bisa luas. Nanti bisa berhubungan dengan finance untuk menciptakan merchandise. Terus yang kedua bisa menciptakan desain-desain yang inspiring untuk followers, untuk fans. Itu jadi kita bisa menciptakan suatu karya yang bisa dinikmati dan sekaligus menginspirasi sehingga mungkin di sini kalau sudah mendengar penjelasan dari poin pertama dan poin keempat, mungkin bisa disimpulkan kalau misalnya divisi marketing itu divisi yang paling enak ya. Jadi tidak terlalu banyak kerja, tapi di sini tim marketing bisa berhubungan langsung dengan semua divisi. Karena apa? Karena semua publikasi yang dilakukan, publikasi kegiatan dilakukan oleh student XYO mulai dari operation dengan meet CEO-nya, lalu corporate communication dengan training dan konten-konten yang luar biasanya,
lalu juga dari finance yang mempunyai proyek-proyek yang besar. Kita di sini sebagai publisher, jadi kegiatan mereka tidak akan terlewatkan oleh kalian semua. Jadi bagi kalian yang berminat di bidang teknologi, kreatif, media sosial, bisa gabung di marketing. Saya tunggu partisipasi kalian di Open SXC. Jangan lupa join marketing. Halo, saya Nishka dari Divisi Finance. Divisi Finance merupakan suatu divisi di Students X CEOs di mana kami bertanggung jawab penuh atas sumber pendanaan dari Students X CEOs itu sendiri. Kami memiliki 3 tanggung jawab besar. Yang pertama, kami melakukan pengembangan dari strategic business unit. Yang kedua, kami melakukan corporate partnership di mana kami melakukan kerjasama dengan perusahaan dan membantu perusahaan tersebut dalam pengerjaan proyek atau kegiatan lainnya. Yang ketiga, kami juga bertanggung jawab atas pelaksanaan premium meeting, di mana premium meeting ini sendiri adalah kegiatan yang serupa dengan Meet the CEO. Akan tetapi, peserta dari premium meeting ini merupakan peserta eksternal dan akan dikenakan biaya tertentu. Sekian dari Divisi Finance, terima kasih. Oke, 1, 2, ya. Halo guys, kenalin gue Yusuf dari UI. Gue di Student CEO, kebetulan menjabat sebagai Chief Operating Officer dari Student CEO. Divisi Operation yang gue ada di sana itu ada 4 orang. Pertama ada Stefanolita, ada Natali, Ariston, dan juga Yohanes. Operation adalah jantung dari Student CEO. Kenapa saya bilang begitu? Karena Student CEO memiliki value 3 yang kita pegang. Pertama, learn, share, dan impact. Dan itu terdapat pada Meet the CEO. Berarti belajar, yang artinya kita belajar banyak dari para CEO, baik itu profil pribadi, inspire stories-nya, ataupun dari industri yang dia kelola saat itu. Dan sebelumnya kita pun belajar bagaimana cara mengatur janji dengan para CEO, bagaimana kita melakukan penjadwalan. Di sana juga kita belajar profesionalisme. Berarti kita yang mengikuti Meet the CEO mendapatkan impact yang nanti akan dirasa di masa depan. Karena kita memang diperuntukkan untuk future business leader, baik itu sebagai entrepreneur, policy maker, ataupun CEOs di corporate. Apa sih tujuan utamanya dari Meet the CEO ini? Tujuan utamanya ini adalah untuk mereduce gap experience. Jadi kita tahu bahwa untuk menjadi the top in the company ataupun di perusahaan yang Anda bikin itu kita perlu experience. Nah di sana kita ingin mereduce gap itu sehingga kita bisa cepat ataupun lebih dari yang lain dalam mencapai top business leader in the future. Meet the CEO itu bisa terjadi atau bisa terlaksana. Jadi pertama kita satu tim Student CEO itu melakukan semacam wishlist. Jadi CEO apa saja yang akan kita kunjungi dan kemudian kita mulai melakukan approaching yang bisa direct kita langsung ataupun sesuai prosedur yang memang kita sudah buat di SOP-nya. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh divisi operation, dalam artian divisi-divisi lain itu bisa merequest CEO yang ingin dikunjungi. Jadi kita list dan kita upayakan CEO ataupun entrepreneur atau policy maker itu dari keseluruhan mencakup dari berbagai macam. Lalu kemudian setelah kita melakukan list, kita melaksanakan business review atau analisis terhadap profile CEO dan juga company profile. Jadi kita sebelum meet the CEO kita bisa tahu bit of them about company or the personal of the CEO or entrepreneur or the policy maker. The CEO kita pun mengundang guest star. Jadi kita menseleksi orang-orang yang terpilih untuk ikut dalam meet the CEO. Jadi nggak cuma kita doang, tapi ada orang di luar Student CEO yang ikut di meet the CEO. Dan ini diupayakan untuk kedepannya mereka juga bisa men-sharekan lagi ke teman-temannya ataupun siapapun di luar sana dan berharap impact-nya bisa lebih besar lagi. Apa
apa sih istimewanya Meet the CEO dibanding seminar ataupun hal-hal yang lainnya yang agak-agak mirip? Sebenarnya saya harus bilang bahwa satu hal, kita di sana intensif dan kita bisa melakukan komunikasi dua arah dengan CEO atau dengan any type of business leader. Jadi kita bisa mengeksplor banyak hal di sana, banyak insight yang muncul, dan juga CEO sangat terbuka dalam sharing knowledge, experience, so on. So bisa disimpulkan, bagi kamu yang nanti bergabung di divisi operation akan mendapatkan link lebih. Network adalah segala-segalanya bagi masa depan. Jadi gue rasa ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa untuk bisa bergabung di divisi operation Student XCO. Oke, tunggu apa lagi? Join us at www.studentxco.com. See you.